Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdiyan. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'a. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka. Fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdiyan. Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun, saya akan mengembara, akan pergi kemana? Ila rabbi, untuk berdakwah, mengajak kepada Tuhan. Saya dia, maka Allah akan berikan petunjuk. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi Ulul Azmi, yang dimana salah satu Nabi yang diberikan oleh Allah kesabaran dan diberikan Khalil. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang saleh. Jadi Nabi Ibrahim itu sampai umur 80 tahun belum dikaruniakan. Bayangkan, dia berdoa terus, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Bukan Rabbi habli minal ghaniyin, bukan Rabbi habli minal fatimin, Rabbi habli minas sholihin. Jadi anak yang saleh, bukan anak yang kaya, bukan anak yang pandai, tapi minta anak yang saleh. Babasyarnahu bi ghulamin halimin, Allah berikan kabar gembira bi ghulamin, dengan seorang anak halimin yang sangat sabar. Karena Nabi Ibrahim ketika nikah dengan Siti Sarah, beliau itu tidak punya. Siti Sarah itu siapa? Siti Sarah anak Siti Hajar adalah hadiah dari seorang raja yang bernama Sinan bin Alwan. Jadi ketika Nabi Ibrahim ke Palestina, itu Nabi Ibrahim dicegat. Sekarang kita di apa namanya, penyekatan, disekat itu, diperiksa. Ternyata di dalam tanggunya itu ada seorang perempuan, yang ternyata itu istrinya Nabi Ibrahim, yang bernama Siti Sarah. Dibawalah oleh Raja Sinan bin Alwan. Karena Nabi Ibrahim seorang raja, dia berdoa. Itu ketika pengen dipegang Siti Sarah, tiba-tiba raja istananya dan tiba-tiba matanya buta, tiba-tiba stroke. Kaget raja. Oh, ini orang hebat. Ternyata dia adalah istri orang kafir. Maka raja tersebut memberikan hadiah kepada Ibrahim, yaitu berupa seorang perempuan untuk membantu yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar dikenal Ibrahim, maka Ibrahim lama-lama ada sihir dan dinikahkan Siti Hajar. Ternyata punya anak, Nidam punya anak. Jadi Siti Hajar pun punya anak namanya Ismail, kemudian Siti Sarah pun punya anak namanya Nabi Yaqub. Alamma balagha ma'asa ayat. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ismail, sudah mencapai daripada usia tamyiz, artinya sudah bisa akan jalan jamin. Ada 7 tahun, ada juga lain 8 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya abah mimpinya ngapain? Adba'uka, sesungguhnya aku disuruh menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah, ini suatu komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, bapak mimpi semalam, mimpinya suruh nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abadi
Ismail menjawab, ya abati, wahai abah, if'al ma tu'mar. Silahkan kerjakanlah apa yang telah diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka aku akan menjadikan insyaallah jadi orang sebagian orang-orang yang sabar. Ini anak soleh. Karena kita ilad dabih Ismail nisbatuhu wa ilad dabih. Falamma aslama, maka tatkala sudah pasrah Nabi Ibrahim pasrah, Ismail pun telah pasrah untuk menjalankan perintah Allah, wa talahul jabini, dan siap untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ada panggilan. Ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Hai Ibrahim, kau sudah membenarkan impianmu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami, ya, dengan impianmu itu dan engkau menjalankannya, kami akan balas bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Ibrahim bayangin ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu Nabi yang sangat diriwayatkan di sini ya. Tatkala disebut dengan diberikan gelar Khalilullah ya. Lama tahadallah Ibrahim Khalilullah, qalat malaikah ya Rabbi inna lahu malan wa waladan wa imra'atan fa kaifa yakunu khalilan laka ma'a hadhihi syaghair. Ya Allah, kenapa kau sebut itu Ibrahim kekasih? Ya. Malaikat dari ngomong, Ibrahim kan punya harta, punya anak, punya istri. Bukannya dia sibuk ngurusin anak istrinya, bukan sibuk ngurusin keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kita jangan sibuk dengan harta kita, anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kita adalah fitnah. Kata Allah Ta'ala, la tanzuru ila surati abdi wa la ila malihi bal ila qalbihi wa a'malihi. Jangan kau pandang ya tentang rumahnya, tapi lihatlah ya hatinya dan amal perbuatannya. Jadi jangan lihat orang itu hanya fisiknya saja, jangan lihat casingnya saja, lihat hatinya dan lihat amal perbuatan. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat ya lupanya kita, gagahnya kita. Ya, ini Allah. Sekarang orang udah pusing, udah takut ya. Kita sekarang negara nyuruh vaksin kita ya. Ambil vaksin. Kita vaksin diri kita dengan apa? Baca Al-Quran. Quran sudah jelas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Baca Quran. Masya Allah. Vaksin kita dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Itu obat buat kita. Jangan takut. Karena kita disuruh pakai apa namanya masker, kita jadikan lisan kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Biasanya kita malas, kita bangun malam, bangun. Yang namanya orang semua pasti mati, semuanya. Dikul mati aja, semua ya. Semua manusia, semua umat, semua manusia pasti punya ajal. La yaslahirna sa'atan wa la yaslahir. Bila datang waktunya tidak bisa dimajukan, jadi dimundurkan. Kalau mau susu beruang, kelapa hijau, ya asalnya udah waktunya mama, ya. Mau usah emang benar-benar. Karena saya kerja di rumah sakit
semangat, jangan malas untuk ibadah. Ibadah yang rajin, masya Allah. Biasa kita hanya sholat maghrib saja yang sunnah kita kerjakan. Jam 3, jam 4 malam kita bangun, kita sholat hajat, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat taubat, sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir. Insyaallah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah tenang hati kita. Nggak takut ya. Yang namanya itu virus kita nggak. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh cuci tangan. Ayo cuci tangan. Kita masih pakai wudu. Wudu kita insyaallah dengan wudu ya. Artinya apa? Kita cuci tangan dengan sedekah. Kata Rasulullah, as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah dan menolak banget ya. Terutama kita besok Selasa ingin mengadakan yang namanya kurban ya. Sudah jelas kata Rasulullah, man kana lahu sa'atan falam yudhi in mata yahudiyan wa in mata nasraniyan. Siapa orang yang punya kelebihan harta, punya keluasan untuk berkorban, dia tidak mau berkorban, kata Nabi, tinggal pilih. Kalau dia mati, pilih matinya dalam keadaan Kristen, Nasrani, atau dalam keadaan Yahudi. Tinggal pilih, kata Rasulullah. Karena apa? La yamanallahu ummuha wala dimauha walakin at-taqwa minkum. Allah tidak ambil ya namanya darahnya hewan yang kita korban, dagingnya bukan, tapi apa? Walakin yanal at-taqwa minkum. Yang Allah adalah sejauh mana pengorbananmu, takwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya umat yudhun wa syiratul lailun. Sebaik-baik umat pada mereka yang mau berkorban, dan disebut bukanlah yang mereka yang tidak mau berkorban. Kita punya kambing 1, sapi 7 orang, kerbau 7 orang. Hari raya Idul Adha dengan tasrik 11 sampai 13 lebih utama kita mengalihkan kaidah untuk berkorban. Jadi kita sedekah dengan apa itu? Ya, dengan kita berikan makan, as-sadaqah tazidu fil umri wa tadwa baitatus su'i ya. Sedekah dapat memanjangkan umur, sedekah juga dapat menolak mati yang tidak baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cuci tangan kita dengan sedekah. Harus jaga jarak, kurangi tidak mobilisasi oleh manusia. Alhamdulillah di akhirat mah lipat lagi larang ya, karena bapak banyak sholat Jumat ya, masya Allah ya. Sampai ke situnya kita ya sekarang ini, sampai haji nggak bisa ya. Mungkin akhir zaman seperti ini ya. Jadi kita dengan menjaga jarak, artinya kita jauhkan maksiat ya. Jauhkan sesuatu yang mendapatkan murka Allah. Karena kata Rasulullah, idza aqqa walidayhi wa qanatil ma'azib wa suribatul khamru halal balad wa yursil 'alaiha khamra amra aw khasfan aw qasfan, kata Rasulullah. Apabila manusia mereka sudah tidak mau menghargai daripada orang tuanya, aqqa abahu wa jafa ummuhu, sudah banyak yang melawan kepada orang tuanya ya. Wartafatil aswatu fil masajid, masjid dibangun bukan untuk ibadah, tapi hanya untuk menjadi tempat perseteruan, tempat fitnah, kata Rasulullah. Bukannya untuk pengajian, karena beda paham, beda pendapat. Berhal masjid dibangun enggak sedikit uang yang dikeluarkan, kata Rasulullah. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Ya, masjidnya kosong, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wartafat aswatu fil masajid wattakhadhatul khairat wal ma'azib, dan orang lebih suka mereka
bil mauti wa'idhah. Cukuplah mati nasihat bagi kita. Jadi di samping kita an-nasatu fil ibadah dan nomor 2 kita tahyilut taubah, nomor 3 adalah al-qanaah bin nafsi. Nerima segala pemberian Allah, syukurin terhadap karunia Allah yang diberikan kepada kita. Udah jangan mau hidup mah, udah ditentukan emang urat kita emang urat susah. Udah nggak mungkin kita ada angan-angan pengen beli anak, udah jalanin aja. Ya kan? Orang Anda emang udah gajinya segitu, pendapatannya segitu, pengen begini begitu, masya Allah. Udah susah, udah diterima aja udah, ya terima aja, ini mau wajar orang kaya. Ya. Coba kalau kita saja kita kebanyakan orang diuji dengan kesenangan Pak, nggak sukses, tapi diuji dengan kesusahan, jadi orang sukses. Hanya kalau orang kaya dari miskin, insya Allah nggak sombong. Ini yang sombong orang yang baru kaya seperti itu. Jadi ketika kita dalam keadaan musibah seperti pandemi kita ini, kita nggak usah semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan tadi ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya dipilihkan oleh Allah Khalilullah, ya, maka malaikat protes. Bagaimana Nabi Ibrahim punya anak, punya bini ya Allah? Kata Allah, jangan lihat dohirnya, lihatlah hatinya dan amalnya. Walaysa fi qalbi khalimah bila ghairi walau situm idhabu ilaihi wa jaribuhu. Tidak ada sedikit pun di hati kekasih Nabi Ibrahim dia itu cinta selain kepadaku. Idhabu ilaihi wa jaribuhu. Nah, karena gini aja mereka, kalau kamu nggak percaya, lu sekarang nyerupain manusia. Tuh coba Nabi Ibrahim. Kata Allah seperti itu. Bisa Pak? Yang namanya Nabi Khidir itu bisa nyerupa orang susah apa ya. Nabi Khidir, kan Nabi yang masih Nabi Khidir ya. Nabi Khidir alaihissalam masih orang surinya. Intinya kadang-kadang ya nyerupa orang yang hina ya. Datang ke Syekhuna Khalil ya, orangnya orang berbadannya penuh dengan borok apa. Ketika itu saya Syari dipanggil, wahai siapa yang mau gendong tamu saya? Tanya gendong dia Asy'ari. Ada tuh saya Syari. Digendonglah itu tamu tersebut, ternyata dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Seperti itu dia. Ini Nabi malaikat nyerupa ya. Wajah Jibril alaihissalam fi surati Bani Adam wa kana li Ibrahim masuk isna asra alfa qalbin lisaidi wa hibral donami wa qassa 'alaiha adada agnanimi likulli qalbin taqum min dahabin wa liya'lama anna dunya najisatun wa najla yasudilla linajisi. Datanglah malaikat Jibril Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim lagi ngapain Pak? Lagi ngurusin kambingnya. Dia punya kambing berapa? Punya anjing aja untuk menjaga kambingnya itu isna asra alfa kalbin, 12.000 anjing Pak ya, disoidi wahidul gonami ya, untuk berburu dan juga untuk menjaga kambingnya Nabi Ibrahim. Wa qasa alaih adalah dan dia bagi-bagi tuh ya, berapa bilangan kambingnya. Likul kalbin taqum min dahabin, dan setiap anjingnya itu dikasih kalung daripada emas. 12.000 anjing Pak, setiap anjingnya itu dikasih kalung dari emas. Kenapa? Supaya apa? Waliya'lama anna dunya najisatun wa najisu la yaslu illa linajisi. Supaya kita tahu bahwa dunia itu najis dan najis tidak pantas kecuali bagi sesuatu perkara yang najis. Nah, seperti itu ya. Banyak Allah mahai dunia illa mata'ul. Tidak kecuali tipu daya. Ya. Tapi kita semua condong sama dunia. Siapa sih kita ya? Enggak siapapun juga. Merasa ya kan? Bahwa ini sana dunia salasun ya. Ya. Semuanya ya kan. Taqdimun nasi arbabiha wa min at-tafahur wa takatsur. Orang udah punya dunia lagi di mana ya? Taqdimun nas pengen diatur oleh manusia. Ya. Karena apa? At-tafahur wa takatsur. Karena berbangga-bangga dengan harta ya. Ya, orang kaya Masya Allah ya. Banyakkan duit Pak ya. Orang kaya narkoba, sabu-sabu. Seperti itu ya. Angkat polisi nangis ya. Seperti itu.
Terusnya lagi yaitu allati wa man bimudiha wa yansal faqr wa khawful faqr. Allati wa man enggak ada merasa tidak punya harga diri, enggak merasa punya nilai kalau enggak punya harta melimpah ruah. Makanya ada orang yang kaya bukan semakin dermawan, semakin pelit. Bang buat masjid mau korban mau mau, dah dikasih keringanan setahun ngumpulin duit, nggak mau. Dah masya Allah, ya saya lihat dohir makanya. Ya. Kenapa itu? Allah kiwala binudiha wa yasaul bukhlu wa khawful faqr. Takut ya kalau nyumbang takut miskin, takut susah. Ya. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dia nggak cinta sama dunia. Kata Allah Subhanahu alaihi wa kana Ibrahim alaihissalam ala salim murtaminan ilal adna. Ibrahim itu melihat dari puncak, dari bukit begitu banyaknya kambing-kambingnya. Wassalamu alaihissalam qala liman hadza qala Ibrahim lillah walakin alam fi yadi tsumma qala tabarra'u minha. Kata malaikat tadi, Nabi Ibrahim kata ini malaikat, Ibrahim ini banyak amat kamu punya kambing buat siapa ini? Punya siapa ini? Kata dia, lillah, punya Allah. Walakin anfi, tapi kan dititipin sama saya. Semua kala kemudian diberi tabarra'u minha. Boleh enggak saya minta seperempatnya? Maka Rasulullah, "Udrullah wa udruslah." Kata Ibrahim, ingatlah kamu pada Allah, zikirlah kamu pada Allah, akan ambillah sepertiganya. Faqala Jibril, "Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh." Suruh zikir begitu, Pak. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war. Dikasih sepertiganya tuh. Summa qala udkur tsaniyan, zikir lagi yang kedua, wa khud nisfuha, dikasih setengahnya tuh kambingnya. Faqala sebut kuluk malaikat terus maka ukur salisan, sebut lagi yang 3 kali. Wa hudha kullaha bi ri'atiha wa qilabiha fadzakara. Kasih itu semuanya Pak, kambingnya, anjingnya yang buat berburu dengan zikir semua berqurabian zikir lagi keempat. Wa aqarra laka bi fa ta'ala Jibril kaifa ya khalidi. Ya. Maqala na'am al-khalidi ya Ibrahim. Panada Ibrahim salam ya ada al-ghanam suq al-ghanam khalfa sahibah hadhihi al-aina yurid. Nabi Ibrahim, wahai penggembala kambing, udah kamu giring tuh kambing semua buat punya kamu, segitu banyaknya tuh. Terserah mau kemana deh, ya. Udah, karena punya kamu semua. Fa innakum sittum lahu wa adhara nafsu Jibril salam. Pas ngomong begitu Pak, malaikat Jibril memunculkan wajahnya yang serupa, wajah aslinya. Kaget Nabi Allah Ibrahim. Faqala ya Ibrahim, la hajata li fi dzalika wa ana jitu li ujarribaka. Ya Ibrahim, saya tidak butuh yang namanya kambing ini ya. Ya. Nabi Ibrahim Pak itu dia ketika dia itu dipuji oleh malaikat, apa kata Ibrahim? Jangankan kambing, dia korban 1000 ekor kambing, 100 ekor onta. Nabi Ibrahim itu. Kata Ibrahim, anak saya pun kalau memang disuruh dikorban saya korbanin. Maka Nabi Ibrahim ngimpi ya, ngimpi itu ya. Aifal masa di masa biri dan ngimpi disuruh korban. Kenapa itu pernah seperti itu? Jangankan 1000 ekor kambing, 100 ekor onta. Kalau perlu anak pun saya kasih. Kalau Allah mau pindah ya. Makanya ya Ibrahim ufin nadroka. Ya Ibrahim ufin nadroka. Nabi Ibrahim bermimpi. Disuruh apa? Disuruh ufin nadroka. Disuruh apa? Penuhi nadar wahai Ibrahim. Disuruh ya. Disuruh untuk melakukan. Wa yaumut tasyi yaum Arafah. Dan hari itu hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Man shamahu kana kafaratun lisanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Maka siapa orang yang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan dilebur dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wal yaumul akhir dan hari ke-10 wa yaumul adha, yaitu hari korban. Man qarraba qurban, siapa orang yang berkorban fihi pada tanggal 10 bi awal qatratin, setiap tetesan qatrat min damihi yang jatuh darahnya ke muka bumi ini, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka tetesan darah itu akan memberikan ampunan
bagi orang yang berkorban, wa dzunuba iyalihi, dan dosa-dosa keluarganya. Jadi kita korban kemarin itu ya, tetesan darah itu akan berikan ampunan kata Rasulullah buat orang yang korban, bahkan juga keluarganya. Walaupun yang korban satu orang, ya, keluarganya ada 10, semuanya dapat ampunan Allah. Makanya jangan lu siap tahun korban bagus, saya punya siap tahun alhamdulillah. Wa man atama fihi mu'minan, dan siapa orang berikan makan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Biasanya kita tanggal 10 kan biasakan kita makan-makan. Yang bikin panitia korban, masak atau bikin sop, bikin apa ya, buat kasih yang pada kerja ya. Itu kata Rasulullah, man atama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'asallahu yaumal qiyamah aminan wa yakunu mizanuhu athqalu min jabal Uhudin. Kita bersedekah Pak pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti kalau kita meninggal dunia pada hari kiamat, Allah akan bangkitkan kita. Kita akan diberikan kenyamanan oleh Allah. Dan ditimbang, ternyata timbang kita itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ketika kita melaksanakan ibadah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu kita dengan korban. Karena korban itu tidak jauh daripada sejarah kami yang baik. Karena apa? Nabi Ibrahim begitu hebat cobaannya. Ketika dia mimpi, ya, pada tanggal 9 dia mimpi lagi, yaum afiyah, maka dia ini impian dari Allah. Nah, pada tanggal 9 dia jalan ke Mina, ke Jabal Qubais, dia situ iblis dengan dahsyatnya mengganggu. Iblis dengan begitu hebatnya mengganggu Nabi Ibrahim, bolak-balik terakhir ya. Yang dia goda pertama Ibrahim, lu sekian tahun gak punya anak sembelih, waduh ya. Ibrahim tetap ya kuat. Siti Hajar digoda lagi, tetap tabah. Terakhir Ismail diambil batu oleh Ismail, dilemparkan ke matanya sampai buta sebelah. Itu iblis. Makanya kita disuruh ketika beribadah haji yang namanya jamarah, ada jamratul ula, ada jamratul wusta, ada jamratul aqaba. Itu perlambangan musuhnya setan dengan manusia. Seperti itu. Jadi dia pun kita sekarang ini nggak pergi haji, nggak usah kecil hati. Dalam kitab Irsyad berceritakan dulu ada namanya Syekh Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Mubarak ketika berangkat haji, ya, beliau bermimpi ada 2 malaikat turun dari langit. Malaikat itu sedang bercengkrama, sedang berbicara. Kata malaikat tersebut, wahai Ibnu Mubarak, ketahuilah pada tahun ini yang pergi haji 700.000 orang, semuanya hajinya ditolak oleh Allah. Alangkah kagetnya. Kaget ini Ibnu Mubarak, 70.000 orang berangkat haji, ternyata haji mereka ditolak. Berkatalah Ibnu Mubarak pada malaikat tersebut, tapi ada satu orang Ibnu Mubarak yang namanya Syekh Said Al-Muqaffah. Beliau bertinggal di Damaskus. Beliau orang miskin, orang susah. Dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, bertahun-tahun ingin bertemu dengan Ka'bah, ingin beribadah haji, tapi tidak sempat. Tapi dengan kebaikan orang tersebut, orang yang tadi haji ditolak, diterima oleh Allah hajinya. Kaget banget. Di mana kampungnya? Di kampung daerah Damaskus. Langsung besoknya dia berangkatlah Ibnu Mubarak mencari yang namanya Said Al-Muqaffah. Ditanya gang demi gang, manakah orang yang namanya Said Al-Muqaffah? Ditemuilah orang tersebut, ternyata tukang sol sempat. Apakah Anda yang bernama Said Al-Muqaffah? Ada apa? Betul. Apakah benar Anda mau berangkat haji tapi gagal? Betul. Sebab apa? Ketika saya dapat uang 350 dinar, saya memberangkatkan ibu berhaji. Istri dalam keadaan hamil. Istri saya dalam keadaan hamil, tiba-tiba saya mencium aroma makanan.
ada janda punya anak 4, anak yatim piatu, anak yatim. Ternyata janda tersebut Pak memberikan makan kepadanya dengan seekor keledai yang 5 keledai itu sudah jadi bangkai dan dimasak. Didatangkanlah oleh Ibu Malak Pak, ada saya Allah, wahai ibu, saya minta daging yang kau telah masak, anak istriku ingin mencicipinya. Apa jawab tersebut? Haramun lana wa halalun li. Ini halal buat saya dan haram buat kamu. Kan bangkai. Langsung bersedihlah ibu saya Mukhafah. Dia pulang Pak. Itu duitnya 350 dinar dikasih semuanya kepada janda dan anak yatim. Dikasih itu semuanya. Digembirakan anak yatim tersebut. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai keledai yang sudah dibangkai, yang sudah tidak boleh dimakan, dia masak apa untuk menyambung hidupnya. Langsung malaikat turun datang kepadanya. Mana kosot malu min sedekah baliyada. Itu sebab memberikan uang tadinya buat berangkat haji diberikan kepada fakir anak yatim piatu, pahalanya dapat dengan syafaat 70.000 orang yang seharusnya hajinya ditolak oleh Allah diterima. Sebab apa? Keikhlasan, kedermawanan ini. Syekh Mukhafah bernasih hartanya buat orang yang janda, anak yatim yang kelaparan. Itu seperti itu ya. Jadi kita jangan ini sudah ada mau umroh, nggak boleh mau haji apalagi. Ya udah liatin ya. Kalau mau kita tuh kita cari anak yatim nih, di mana nih? Di Al-Ikhwan nih ya. Dahulukan dulu mereka yang anak yatim piatu misalnya, kasih ya. So Nabi ngelain 2 kilo, setengah kilo kasih dia 3 kilo. Ya anak yatim. Oh tidak seperti itu. Karena harus ya, seperti itu. Seperti ini ya. Bagaimana Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak akan makan kecuali mencari tamu. Walaupun bermil-mil Nabi Ibrahim mencari tamu untuk memberikan makan ya. Enggak kayak kita ya, makan enak sendiri aja ya. Makan durian tetangga kebagian kulitnya doang. Ya. Kata Rasulullah seperti itu ya kan. Idza tabaqtum maraqatan fa'akhiru ma'aha. Apabila kau masak, banyakin kuahnya dan bagikan tetangga. Kalau kita punya kan itu seperti itu. Makanya kita disebut Ta'ala ya untuk melakukan ibadah korban. Terus jangan sampai putuskan Rasulullah. Ya nikmatani maghunun kasir minan nas as-sihah wal farah. Ada 2 nikmat manusia banyak terpadai. Manusia banyak yang lupa dengan 2 nikmat. Pertama nikmat sehat, dikasih Allah Ta'ala. Ya, mumpung kita dikasih Allah Ta'ala di dunia ini yang hanya sementara. Ya. Kita lihat bagaimana tetangga kita, saudara kita di televisi. Ya. Begitu mencekamnya. Ya. Gadis sehat, maka jangan malas sholat dengan jamaah. Jangan malas kita lisan kita untuk zikir pada Allah. Jangan malas untuk baca Al-Quran. Ya. Jangan berbuat maksiat. Ya. Bersihkan hati kita. Ya. Insya Allah kita akan selamat. Itu kuncinya di situ. Ya. Wal faraq dan nikmat kesempatan kita nih cara ini dari Allah Ta'ala ya. Karena kurban itu hanya ada di hari raya Idul Adha ya. Tanggal 10, 11, 13. Kalau itu udah nggak ada namanya kita motong biasa ya. Kalau kita punya kambing 1000 biji, 1000 ekor kita korban ini di luar hari raya Idul Adha ya namanya korban biasa. Tapi kalau kita pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, maka di sini ada kata Rasulullah, ala innal udhiyah tunji sahibuha ya. Ketahuilah bahwa korban itu akan menjadi tunggangan kita. Man korban saya berkorban nanti ketika dia itu akan bangunlah korban jatuh itu di atas kuburannya dengan tanduknya dari emas, dengan bulunya dari emas akan menjemput orang korban ketika di dunia tersebut. Ya. Jadi korban untuk kendaraan kita dan akan menyelamatkan kita dari dunia adabina, akan kita daripada api neraka. Ya kan? Jadi jangan kita malas korban nanti. Korban setiap tahun gak apa-apa. Jadi setiap tahun kalau kita punya rezeki nggak jadi masalah. Jadi
Dia perbedaan waktu. Sedangkan kita belum selesai sholat, korban kita sudah disembelih. Bolehkah begitu? Lain daripada Idul Adha, ya, hanya ada Adha, ada Udhiyah, ada An-Nahr, Yaumul Nahr, ada Yaumul Nahr, ada Yaumul Udhiyah. Udhiyah itu artinya apa? Ya, waktu duha. Jadi waktu duha artinya kalau kita sholat duha itu mulai ya matahari tampak ya sampai kira-kira ya kalau kita kerjakan sampai jam 11-an. Jadi itu waktu udhiyah, waktu berkorban. Kenapa? Waktunya panjang. Kalau kita sore kalau dikit, ya kan? Seperti itu. Atau kita kadang Jumat, besok aja lah waktu Jumat. Sebenarnya menjadi masalah. Jadi waktu yaumul udhiyahnya waktu korban yang dikerjakan setelah datangnya waktu duha. Seperti itu ya. Jadi kalau yang penting korban itu mah patokannya ya kita kerjakan setelah sholat duha, sholat Idul Adha. Artinya kalau sebelum Idul Adha bukan korban namanya, seperti itu. Dan batasnya sampai tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi dengan bahasa kalau di ininya nama Yaum Tasyrik ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di sini belum waktunya beda kayak di Tangerang sama Sulawesi misalnya kan beda. Ya, Papua ya kan ya. Dan tinggal kita ikutin waktunya aja. Yang penting kan patokannya tadi seperti itu. Setelah sholat duha, ya kan. Kalau sebelum sholat Idul Adha ya nggak bisa. Seperti kita zakat fitrah. Kalau kita kerjakan sebelum orang berangkat ke masjid, sebelum terbitnya matahari, masih tinggal kalau selesai maka itu hanya sedekah biasa seperti itu. Tapi kalau korban kasih ada tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Sekarang kita kalau lagi pandemi ya, lagi PPKM ntar aja tanggal 15 ini jadi masalah tetap. Di hari itu masih ada sedekah korban. Cukup belok. Kalau zaman Rasulullah sahabat dulu pernahkah dilakukan sholat dengan berjarak? Karena jarak tadi di dalam Ustaz adalah salah satu ikhtiar untuk menjaga maksiat. Nah, pada waktu banyak kan Ustaz memberikan istilah dan nasihat, bila dalam suatu daerah terjadi musibah kita harus pindah menghindar. Nah, saat ini yang kita lakukan himbauan berikut adalah menjaga jarak sholat banyak di masjid itu dilakukan. Pernahkah dilakukan oleh masa Rasulullah maupun sahabat Rasulullah? Ya kalau pansus seperti apa namanya baris yang sangat rapi, bagian yang maksud. Ya karena ketika itu memang dalam keadaan nyaman, ya. Jadi jangan sampai celah itu ada jarak kosong. Jika kan ada dorong, artinya kita tidak boleh lagi rorok walau dorong, tidak boleh menjadikan madorot dan tidak boleh kita bawakan madorot seperti itu. Ini usul fikih ke situ, ya. Nah itulah diror walau dorong. Kita disuruh pakai masker, tujuannya apa? Ya dohirnya supaya tidak menimbulkan virus. Ya kita ikutin aja kenapa? Itu kita ikut hadis la diror dorong. Kalau memang aman-aman silahkan. Makanya di Jakarta pun di tempat saya sama. Yang nggak boleh sholat Jumat itu kenapa? Yang ada bahasanya zona merah. Tapi kalau bikin silahkan bikin, yang penting kita ikutinya prokesnya seperti itu. Dan cuci tangan, pakai masker, yang bosnya ada dari rumah. Itu hanya himbauan, ya, seperti itu. Ya. Jadi emang dia Rasulullah nggak ada yang namanya jarak, nggak ada. Ya. Bahkan harus rapat. Ketika kita di Mekah Madinah kan rapat kalau kita sholat kan. Karena kan di Madinah itu nggak ada orang sholat, nggak ada yang di Mekah ini. Yang haji dari manapun dilarang. Seperti kenapa? Jadi memang ini benar-benar wabah. Ya artinya bencana. Kalau bahasa orang-orang itu